Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa. Ya, tamu istimewa itu adalah seorang spiritual atau seorang orang pintar lah, yang dibilang dukun sakti mandraguna. Dan beliau dukun beneran guys, dan bisa tembus tembok, bisa terbang, ya kan. Jadi saya ketemu beliau pun agak merinding nih, ya kan. Jadi di acara ini adalah acaranya Jelang Tengah Malam, talk show misteri, horor, dan mistik. Oke, saya bicara sama Pak siapa namanya? Rudi. Mbah Rudi ya. Rudi. Mbah Rudi suaranya nggak diangkat ya, Ya. agak besar ya. Mbah Rudi ini semenjak kecemplung di dunia perdukunan ya, itu sejak kapan ya? Awal muasal sih. Agak besar suara. Awal muasal pada saat masih muda ya. Lagi zaman-zamannya cinta monyet. Dalam artian kan kalau dulu bersaing secara materi, saya pribadi ngakuin kalah. Nah, kebetulan kan sempat ngaji-ngaji dikit tuh. Mungkin ngajinya yang entah menyimpang, entah gimana, lagi kecil. Saya pakailah amal-amalan untuk gendam, terus memikat lawan jenis. Asal muasalan dari situ. Ilmu perpeletan lah mungkin. Perpeletan ya. Juga ya. Semakin beranjak dewasa, ternyata makin jauh lagi. Jauh lagi ya, main jam terbangnya ya. Selain jam terbangnya juga, tentang ruang lingkupnya pun bukan hanya perpeletan juga. Oh gitu ya? Iya, bukan gendam atau karisma, buka aura diri gitu, bukan. Tapi lebih hal menjurus kepada, boleh dibilang pengobatan alternatif, ataupun ya semacamnya gitu bang. Oke, sebentar saya potong. Teman-teman pemirsa ya, saya bicara sama Mbah Dukun ini ya, saya agak merinding ya kan, agak sedikit takut ya kan, karena beliau betul-betul kalau diludah gitu ya, bisa tetanus gitu kan. Jadi saya sebenarnya agak takut ya. Oke, lanjut Mbak, mohon izin Mbak ya. Ya untuk gambaran aja gitu ya, untuk pembelajaran semua. Saya biasanya kalau dulu tuh, kalau setiap malam Jumat bang ya, itu nggak pernah lepas dari yang namanya ritual. Ritual? Ritual apa itu Mbah? Contoh halnya ya kayak semacam penarikan benda pusaka goib. Berupa apa itu Mbak benda pusaka goib Ya, itu Mbah? mungkin berupa keris, batu akik, kayak gitu, batu permata. Tujuannya untuk apa tuh Mbak? Tujuannya satu hal itu, biar diakui. Ya, enggak, pusaka-pusaka itu untuk apa Mbak? tergantung keperluannya. Terkadang kan ada beberapa boleh kita sebut pasien lah ya, yang datang tujuannya untuk apa? Untuk wibawa, ya kan, agar dagangannya laris. Oh ya gitu kan? ya, dagangan laris, wibawa. Perantara ininya yang menggunakan benda-benda pusaka yang hasil tarikan itu bang. Oh gitu. Dulunya itu seperti itu. Dan bahkan pengobatan orang yang sudah jadiin tumbal pun ya, tanpa mungkin orang itu sadari bahwa dia melakukan tumbal, karena mungkin nggak ada perjanjian. Orang yang mungkin saudaranya atau anaknya udah hampir-hampiran meninggal, 2 tahun nggak bisa bangun. Ya, saya pernah obati juga, saya pernah pegang. Sampai sembuh. Alhamdulillah saat itu sampai sembuh. Jadi selama ilmu kedokteran nggak sembuh, tapi pakai Mbah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Waduh Mbak, luar biasa, salut aku. Ini kisah nyata semua Mbak yang ngomong. Kisah nyata. Oh, teman-teman, kisah nyata semua teman-teman ya kan. Jadi aku sama Mbah ini termasuk Mbah siapa namanya Mbah? Rudi. Mbah Rudi ini ya, saya agak merinding. Ya, saya agak sedikit takut ya kan. Bulu kuduk saya ini sebenarnya merinding banget. Jadi saya wawancara sama Mbah Dukun yang bisa menghilang ini ya, sedikit takut ya kan. Tapi karena Mbah Dukun ini ya terpaksa saya harus berbicara ya, demi konten atau demi untuk teman-teman pemirsa biar tahu ilmu perdukunan. Oke guys, ilmu perdukunan. Jadi saya mau bertanya lebih
akurat tik lagi ya kepada Mbah ya. Mohon izin Mbah Dukun. Silakan. Jadi selama ini ketemu pasien siapa aja Mbah yang bisa menyembuhkan, istilah apa, pengen kaya, pengen bisa dagangannya laris, atau yang sakit keras, ya Mbah bisa ceritakan Mbah Dukun. Kalau dari segi individual pasien, saya pribadi karena untuk menjaga rahasia ya, rahasia data seseorang, mohon maaf nih, saya nggak bisa nyebutin secara individu. Inisial aja. Inisial. Mungkin kebanyakan ada beberapa juga ya artis yang ya boleh kategori baru naik daun. Artis. Nah, mau dia kurang lebih gitu. Cuman itu pun saya kasih beberapa persyaratan yang sekiranya dia sanggup. Apa itu persyaratannya, Mbak? Nah, persyaratannya mungkin kalau di ilmu dulu itu agak nyeleneh, tapi kalau saya nggak saya kasih yang agak nyeleneh, yang nyeleneh gitu saya nggak pakai. Apakah pakai mantra-mantra gitu, Mbak? Nah, tidak, paling saya hanya nyuruh beliau itu mandi tengah malam. Mandi tengah malam, jam 12 malam Jam teng 12 gitu ya? malam teng. Apakah pakai kembang 7 rupa atau pakai apa, Mbak? Kebanyakan kan mereka rata-rata kalau menggunakan kembang 7 rupa itu kurang setuju. Oh, jadi pakai apa? Karena mungkin disangkanya klinik atau gimana menumpang. Oh, gitu. Paling saya hanya disuruh menggunakan garam kasar. Garam untuk ikan yang kasar itu? Beda, kalau untuk ikan ada lagi. Ini garam prosok, kalau di pasar, di tukang sayur ada. Oh, ada ya, jualnya. Ataupun kalau misalkan lebih agak elit lagi, saya suruh kasih mandi garam Himalayan. Oh, jadi campur sama air gitu? Campur dengan air. 1 ember? Ya, secukupnya, dalam artian nggak harus seperti kita mandi menggunakan peralatan sabun segala macam ya. Yang penting basah. Oh, yang penting basah ya. Itu langkah pertama untuk membuka aura dia. Aura Betul. Ya. Laris gitu ya. Seperti laris, banyak orang senang melihatnya. Gitu guys. Dan selebihnya mungkin ada beberapa ritual kalau misalkan dia keinginannya agak berat, contoh hal mau menyalonkan jadi caleg atau apa gitu ya. Mungkin saya suruh semedi atau meditasi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak orang-orang besar juga datang ke Mbah ya minta bantuan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jangan disebut namanya ya, inisial. Tidak boleh. Jadi orang-orang besar, orang-orang artis-artis, orang yang mau kaya, terus dagangnya mau laris, ke Mbah juga ya. Ada beberapa yang ke saya. Itu hanya garam aja sama air tuh, Mbak. Apa ada baca-bacaannya, Mbak? Kalau baca-bacaan tergantung dari agama mereka masing-masing ya. Oh, jadi semua ini Mbak bisa kasih ya, masuk semua ya. Kalau dari agamanya Islam, mungkin saya akan kasih doa-doa yang dari Al-Quran seperti gitu, itu. Mbak ya. Kalau misalkan di luar Islam, non-Muslim, mungkin ya sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Gitu, Mbak ya. Terus ada tarif, Mbak, untuk bayar ke Mbah gitu? Kalau untuk tarif, saya sendiri sebetulnya tidak membuka praktek. Buka praktek? Tidak buka praktek, hanya entah tahu kenapa dari mulut ke mulut mungkin. Ya, kalau untuk tarif ya saya pasti nauin itu dalam artian tuh tahu lah orang kesini tuh datang apakah orang berada atau orang punya atau orang yang betul-betul membutuhkan. Gitu. Mbak bisa ngeliat tuh kalau Mbak orang pasien datang miskin atau kaya, Mbak tahu sampai keperluannya apa aja itu Mbak. Kalau sekiranya melihat secara jelas ya itu tidak, tapi kan saya bisa merasakan orang itu benar-benar pura-pura miskin, pura-pura nggak punya uang atau apa ya kan. Itu saya bisa merasakan. Bisa merasakan ya. Bahwa orang itu nggak punya uang, punya uang. Iya. Gitu. Jadi bantunya ikhlas, bayarnya ikhlas aja nih. Bayarnya ikhlas. Paling ikhlas, nantinya ya? Itu kalau misalkan dia udah berhasil, ada beberapa perjanjian. Ya. Perjanjian lagi ya. Perjanjian lagi yang saya rasa tidak memberatkan dia lah. Gitu. Jadi rata-rata orang yang nggak mampu atau orang yang pengen sukses, pengen kaya itu datangnya ke orang-orang pintar seperti Mbah begini ya. Kurang lebih ya, gitu. Jadi mereka maunya instan ya. Maunya instan dalam hal untuk mengais rezeki ya. Betul. Atau mencari rezeki ya. Betul. Ayo Mbak, kita minum dulu. Kopinya nikmat ya. Mbah ya. Jadi saya sebenarnya mengundang Mbah ya di acara talk show misteri ini atau horor yang dengan tema jelang tengah malam, teman-teman. Saya agak sedikit takut ya, saya sebagai manusia biasa ya,
ya, karena Mbah ini betul-betul dukun yang sangat sakti. Jadi saya hanya memberanikan diri ya kan, supaya teman-teman inilah cara kerja sang dukun yang sakti ini bisa menyembuhkan orang sakit ya Mbah ya, bisa memberikan rezeki ya, orang itu susah mendapatkan uang bisa mendapatkan uang, buka usahanya bisa laris gitu Mbah ya. Terus kalau cewek biar banyak cowok suka ya kan. Betul. Terus yang nggak dapat jodoh gitu Mbah ya. Waduh, jadi bukan hanya pengaruh uang aja ya, Bukan. dengan wajah cantik cowok ngeliat dia langsung I love you gitu Mbah ya. Bukan. Oke Mbah, lanjut Mbah. Jadi Mbah selama ini pernah dapat pasien-pasien yang kecewa nggak? Atau gimana gitu sampai apa dia merasa senang sama Mbah? Gimana ya Mbah, cerita lah. Kalau dari segi kecewa, beliau saya bilang hampir rata-rata yang datang ke saya nggak pernah ada kecewa. Tapi sebaliknya, bagi yang sudah berhasil rata-rata lupa Bang. Oh gitu. Dengan niat mereka datang pada saat awal tuh menjanjikan nanti begini, nanti begitu, setelah berhasil, setelah sukses. Mbak, potong dulu Mbak. Guys, saya agak sedikit takut guys ya, karena Mbah dukun ini membawa sesuatu ya. Saya bisa merasakan ya, bisa merasakan kayak ada bayang-bayang hitam lewat ya kan. Terus kayak ada arwah-arwah. Jadi saya sedikit takut nih. Mbah tolong dihilangkan dulu Mbah, supaya mata batin saya ini nggak bisa ngelihat Mbah. Karena Mbah mungkin kasih ke aura saya jadi terbuka, mata batin saya terbuka, sehingga saya bisa melihat Mbah. Gitu. Jadi tolong Mbah dihilangkan dulu Mbah. Tolong Bang pegang saya Mbah, supaya saya nggak bisa melihat. Izin Bang ya, Iya. izin ya. Iya. Merem dulu, merem, Iya. santai. Merem. Maaf, saya Iya. tuh fokus di sini Bang. Tarik nafas dari hidung, buang pelan. Tarik nafas lagi dari hidung, buang pelan. Tarik nafas sepelan mungkin, buang sepelan mungkin. Santai, guys. Ya, makasih Mbah, nggak ngeliat lagi aku Mbah. Aduh, tadi aku ngeliat Mbah, jadi aku takut Mbah. Lanjut Mbah, ceritanya Mbah. Ya. Bahkan sampai ada yang menjanjikan, wah nanti begini, ya kan nanti saya beliin mobil, saya beliin rumah, ya kan. Cuman sekarang kalau ada yang datang seperti itu lagi, saya langsung stop, jangan berjanji di awal. Gitu. Karena sudah sifatnya manusia, pada saat butuh pasti dia akan biar meminta bantuan dan kita mau bantu tuh dia akan mengasih janji manis. Oh gitu ya. Seperti itu. Oke, saya skip ya tentang pasien yang lain. Oke. Istilahnya kalau ada orang yang disantet, ya kan, pengobatan ilmu kedokteran nggak sembuh, ya, sehingga orang pinter lawan orang pinter, ya, atau dukun lawan dukun, kan begitu. Kira-kira Mbak bisa melawan nggak yang orang disantet itu dengan teluh-teluh itu? Kira-kira bisa bantu nggak? Ada pasien seperti itu pernah datang ke Mbak? Banyak Ya? Banyak. Bisa ceritakan Mbak? Kalau untuk membantu, kita kembali di sini tujuannya utama dulu. Kenapa orang tersebut disantet atau diguna-guna? Ya. Dan hasilnya datang ke kita. Berupa apa santet itu Mbak? Mbak pernah? Ya, dengan pasien contoh seperti hal itu? seperti yang tadi pertama saya bilang, dia tidur nggak bangun-bangun. Tidur nggak bangun-bangun? Ya, selama 2 tahun. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Jadi kayak mati suri gitu Mbak? Seperti itu kurang lebih. Waduh. Dan sudah banyak yang mencoba membantu beliau. Sudah banyak yang mencoba bantu beliau, orang-orang pintar yang lain, tapi Iya. nggak mampu. Tidak ada yang bisa saat itu. Intinya mungkin belum ketemu yang cocok Bang. Oh gitu. Tapi kalau Mbak bertemu sama orang sakti mandraguna, pasti Mbak perang tuh lawan-lawan gaib-gaib, lawan ilmu-ilmu Mbak. Pernah kejadian kayak gitu Mbak? Kalau kejadian kita langsung nyerang langsung, itu enggak. Enggak. Hanya saja mungkin mereka nyerang itu secara personal. Kalau saya pribadi udah nanganin pasien tersebut, karena mungkin merasa mata pencarian dia diganggu. Apa tuh serangan terhadap Mbak? Ya bisa jadi nyerang makhluk goib, ya kan, datang ke rumah berupa apa itu selalu ada aja. Berupa apa tuh Mbak? Kira-kira apakah ular, apakah apa gitu Mbak? Ada yang ular, atau mungkin tiba-tiba di genteng rumah saya tuh suka kayak ada benda jatuh. Boleh dibilang kalau kecil suaranya nggak akan besar, tapi kalau besar genteng rumah saya harusnya kan Kayak petir gitu Mbak ya? Nah, Kayak petasan gitu. dar gitu Mbak ya? Iya, Oh, seperti
seperti itu. Dan yang saya rasakan pun kalau misalkan saya nggak siap secara pribadi, ya, saya pun bisa sakit. Mbah lawan juga tuh dengan ilmu Mbah. Saya lawan tentunya, karena kan di sini saya membela diri, dan saya bukan mencampuri urusan si orang pintar tersebut. Saya hanya didatangi oleh orang yang memintai pertolongan melalui saya. Gitu. Terus pernah dapat orang pintar yang bandel nggak, yang istilahnya mau menjatuhkan Mbah gitu? Banyak. Seperti apa kira-kira Mbah? Ya kayak semacam ke saya pribadi nggak kena gitu ya, kiriman apa nggak taunya ke anak istri saya, anak saya sakit di rumah sakit, nggak ada diagnosa apa-apa ya kan, atau istri saya nggak ada diagnosa apa-apa ya kan, nggak taunya setelah saya tirakatin, saya cari nih sumber dari mana nih kok sakitnya bisa sampai seperti ini, ya kan, nggak taunya ya kiriman. Oh, tapi Mbah sudah cek ke dokter dulu ya? Sudah ke dokter dulu. Tapi nggak ada penyakitnya? Nggak ada diagnosa yang dikeluarkan oleh dokter. Dokter malah bilang ini normal. Terus Mbah punya ilmu kepintaran seperti ini ya, dibilang orang pintar lah ya. Itu apakah keturunan, apakah dapat ilmu dari mana Mbah? Kalau saya pribadi boleh dibilang dulu itu suka ngulik. Ngulik tuh apa tuh? Ngulik tuh karena mungkin dari kecil saya berkecimpung dan ruang lingkup saya kebanyakan orang-orang pintar, ya mungkin dengan ditutup maaf nih, dengan ditutup gelar ustadz seperti itu mungkin ya. Dan nyatanya aslinya itu dukun ya. Oh gitu ya. Dan saya suka ngulik. Entah itu belajar secara pribadi, entah itu copy paste dengan hanya melihat. Tapi ada keturunan mungkin ya, ada. Kalau dari silsilah sih, menurut orang tua dulu, ya kan cerita kakek nenek uyut, memang iya, gitu, memang iya, ada keturunan, ya kan dari Gunung Galunggung. Oh, ilmu dari Gunung Galunggung ya? Keturunan uyut saya dulu dari sana. Dari sana ya. Gunung Galunggung meletus, ya kan pindah ke suatu daerah di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat sana. Gitu. Akhirnya nurunlah mungkin ke saya seperti itu. Gitu ya. Kalau lelaku spiritual sendiri sih pribadi, saya pernah yang namanya puasa muti 40 hari tanpa. Puasa muti itu apa tuh Mbak? Ya kita hanya makan dan minum air putih saja, makan nasi saja, dan itu pun nggak ada lauknya gitu? Nggak ada, itu pun hanya segenggam, udah makan aja. Kuat tuh Mbak? Mau nggak mau harus dikuatin. Karena mungkin ada maksud tertentu yang pengen saya capai. Itu berapa bulan, berapa hari? Kurang lebih 40 hari. 40 hari memuti? Ya. Di gunung tuh Mbak? Kalau untuk pada saat puasa muti, saya hanya di ruang lingkup rumah aja. Ruang rumah saja? Iya. Waduh, Mbak nih. Aduh Mbak, tolong Mbak, kita kan acara talk show misteri ya. Nah, betul. Kita bukannya saya mengganggu Mbak, tolong pengawalnya Mbak, tolong dihilangkan dari panca indera saya yang melihat ini Mbak. Ya soalnya ada pocong tuh kelihatan, ada genderuwo kelihatan ya kan, ada makhluk gaib kelihatan. Jadi saya sedikit agak takut Mbak. Ya jadi saya mengharapkan Mbah tutup aura mata saya supaya saya nggak melihat hal-hal yang berbau gaib. Ya Mbah, tutuplah ya. Saya tadi kan melihat pocong, saya melihat genderuwo, ya rambutnya kayak saya, ya kan? Terus saya melihat benda-benda, ada orang-orang halus. Kayaknya saya kan membuat acara talk show misteri, ya horor. Jadi ya jelang tengah malam ini, Mbah tolong di blok ya, supaya saya nggak bisa melihat mereka. Ya cukup pengawal Mbah, ngawal ke Mbah saja. Izin ya Mbak ya. Siap. Oke lanjut Mbak. Kira-kira ketemu pasien ini, pasien yang sangat membutuhkan tuh berupa apa tuh biasanya? Apakah pengen dapat jodoh, pengen kaya, dagangannya pengen laris? Yang mana yang paling banyak tuh Mbak? Paling laris, penglaris untuk usaha. Oh, kayak susuk gitu ya? Untuk usaha, dagang? Usaha. Pokoknya segala jenis usaha, entah itu dagang, entah itu. Mungkin ada juga beberapa yang dari pengen disayang atasan, biar naik pangkat, naik gaji, seperti itu. Oh gitu ya. Dan dari beberapa mereka itu mungkin hampir boleh dibilang 80% itu wanita. Wanita ya. Seperti itu Bang. Kenapa wanita ya seperti itu? Ya mungkin wanita lebih mengandalkan perasaan. Oh gitu ya. Karena mungkin
mereka yang mendapatkan tuh belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ini kalau menurut saya, ini menurut mereka ya. Itu akhirnya kan mereka selalu mencari jalan alternatif. Jadi pasien-pasien Mbak tuh kebanyakan wanita juga ya? Kebanyakan rata-rata wanita. Wanita semua. Ya, umur berapa? 30, 25, 40? Ya mungkin sebatas dari sampai 40 40 tahun ya. Rata-rata minta apa ilmu sama Mbak ya. Penglaris lah gitu ya. Dagang, terus kecantikan juga ya. Terus semacam pasang susuk juga Mbak. Kalau secara pribadi, karena berhubung saya pun tidak buka praktek, mereka tuh, saya pribadi nggak nyaranin untuk pasang susuk. Pasang susuk? Iya. Berlian atau emas tuh Mbak susuknya? Karena dari segi mahar pun, kalau misalkan saya sebutkan maharnya, mereka rata-rata tidak mampu. Jadi kasih susuk apa Mbak? Paling ya hanya pembukaan aura dari segi energi-energi dalam tubuh beliau. Ya kan? Terus kalau di bibir juga, di lidah juga, kurang lebih, mata juga ya, gitu ya? Kurang lebih, biar setiap orang yang memandang beliau, walaupun maaf kata fisik dia kurang menarik, ya kan laki-laki biasa melihat tuh dari fisik. Oh gitu ya. Ya, tapi kan pernah kan kita melihat seorang yang fisiknya biasa aja tapi nyaman dilihat. Atau mungkin pernah melihat juga fisik wanita tuh cantik tapi ngebosenin. Oh gitu. Nah itu yang kita kembangkan. Fisik cewek ini nggak menarik, tapi pas sudah berobat ke Mbak, laki-laki ngeliat dia langsung, wih cantik banget. Kurang lebih. Luar biasa. Dan di sini perlu ditekankan bukan berarti mengundang hasrat ya. Mengundang hasrat itu selebihnya. Ya, paling nggak saya bangkitkan agar dia menarik saja dulu di mata gitu ya, di mata kaum Adam ya. Iya, betul. Gitu. Rata-rata seperti itu. Laku keras semua mereka suka. Laki-laki langsung mengatakan I love you itu. Proses mungkin Bang kalau untuk I love you. Ya? Tapi paling tidak kalau yang mereka cerita, Mbah, saya kok kalau dari sini tuh ada laki-laki ngeliatin dari ujung kepala, ujung kaki naik lagi ya kan. Saya senyum kayak gitu, kayak ngerasa jadi pusat perhatian gitu. Mbak, sebentar Mbak, saya sedikit agak takut nih Mbak. Ya kan, saya agak gemeteran nih Mbak, ya kan. Di belakang Mbak itu ada sesuatu benda atau suatu makhluk yang ngeliatin saya dengan mata melotot Mbak. Tolong dihilangkan dulu Pak, ya, dihilangkan Mbak ya. Tolong jangan sampai saya ini kesurupan ya. Saya masuk ya dalam tubuh saya sehingga wawancara ini jadi batal. Betul, Mbak ya. Mohon izin Mbak ya. Jadi saya mohon nih Mbah ya, dihilangkan tuh ya penjaga Mbah. Ya, oke Mbah ya, saya tutup ya. Boleh, silakan. Kamera bisa shot ke sini ya. Saya tutup ya, Mbah ya, untuk acara talk show misteri jelang senja malam. Jadi saya tutup dengan keagamaan ya guys ya, dengan religius. Jadi teman-teman di luar sana itu jangan merasa hidup ini instan. Jangan merasa hidup ini pengen berkelebihan. Jangan datang ke orang-orang pintar ya. Karena di religius itu atau di agama itu dilarang. Jadi teman-teman, saya mengharapkan jangan pengen kaya mendadak ya. Pengen dapat jodoh mendadak ya kan. Semua itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi teman-teman harus dekatkan diri dan takwa dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersekutu sama dunia, guys. Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan mengejar dengan dunia. Kalau teman-teman mengejar dunia, itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, alias menyembah iblis. Gitu, guys. Jadi teman-teman hidup di dunia ini ya bersyukur dan mensyukuri saja, ya kan. Kamu dikasih wajah yang tidak cantik ya terima aja. Kamu dikasih wajah cantik ya terima aja. Jadi bersyukur dan mensyukuri. Karena apa? Daun tak selamanya hijau, pasti menguning dan gugur, gitu guys. Jadi nanti teman-teman penyesalan yang tiada akhir. Karena teman-teman pasang susuk, pasang black magic, pasang ilmu kegelapan, pasang ilmu iblis, ya kan, itu Allah tidak suka. Jadi Allah itu sangat cemburu adanya. Jangan menyembah iblis, itu dosa yang tidak diampuni, gitu guys. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabat saya di luar sana, berserah diri, ya, jalankan sholat, tahajud,
belajar Al-Quran, ya kan, meminta kepada Yang Maha Kuasa. Jadi jangan meminta ke iblis. Kalau meminta ke iblis ada tumbalnya, ya, yaitu kematian atau binasa. Tapi kalau meminta rezeki kepada Sang Maha Suci atau Sang Khalik yang punya langit dan bumi dan seisinya, tidak ada pamrih, gitu guys. Ya, jadi teman-teman datanglah ke rumah Allah SWT, itu masjid, sujud situ atau berbisik di bumi, di langit ketujuh terdengar suara kamu. Artinya berbisik di bumi, doa kamu terdengar. Jangan datang ke orang-orang sakti mandraguna, gitu guys. Jadi teman-teman, ya saya mengharapkan ke teman-teman, hidup ini tidak ada yang instan. Hidup ini semua proses. Jangan menyembah kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa iblis. Itu adalah Allah sangat murka, ya. Jadi Allah nggak suka dan itu dosa yang tidak terampuni. Oke guys, saya tutup ini dengan acara Jalan Tengah Malam, talk show misteri horor. Wassalamualaikum, bye, see you.